Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Dini Apriasti dan teman saya Jeli Novitasari. Kali ini kami akan membahas tentang ayat muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran. Adapun pengertian dari muhkam dan mutasyabih akan saya jelaskan. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesamaan, dan pencegahan. Semua pengertian ini pada dasarnya kembali kepada satu makna, yaitu pencegahan. Muhkam dapat berarti sesuatu yang dikukuhkan, jelas, fasih, dan bermaksud membedakan antara informasi yang hak dan yang batil, serta memisahkan urusan yang lurus dari yang sesat. Itulah sifat yang dimiliki kalam muhkam. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, yakni bila salah satu dari kedua hal serupa dengan yang lainnya, yang biasanya dapat membawa kepada kesamaran antara kedua hal itu. Syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari kedua hal itu tidak dapat dibedakan karena adanya kemiripan baik secara konkret maupun secara abstrak. Adapun beberapa informasi mengenai muhkam dan mutasyabih. Muhkam, semua pendapat ini mempunyai kesamaan esensi, yaitu kejelasan makna. Dengan demikian, ayat muhkam ialah ayat yang jelas dan dapat dipahami. Mengenai mutasyabih, dapat diklarifikasikan sebagai ayat yang hanya diketahui oleh Allah maksudnya, sebagai ayat yang tidak jelas maknanya, dan sebagai ayat yang dapat dipahami tetapi memerlukan bantuan penjelasan ayat lain. Adapun sikap ulama terhadap ayat muhkam dan mutasyabih. 1. Ada pendapat Fakhrul Razi. Pendapat pertama muhkam adalah yang dinamai oleh para ahli usul fikih sebagai mubin, jelas, dan mutasyabih adalah musnad, global. Kedua, ada pendapat Ar-Raghib Al-Ashafani. Kata beliau, mendefinisikan bahwa mutasyabih adalah yang sulit ditafsirkan karena adanya kesamaran dengan yang lainnya, baik dari sisi lafal maupun makna. Ia mengatakan bahwa mutasyabih terbagi menjadi 3 bagian. Ada mutasyabih dalam lafal, mutasyabih dalam makna, mutasyabih dalam lafal dan makna sekaligus. 3. Pendapat Ashab. Pendapat yang dibukakan oleh beliau bahwa muhkam adalah ayat dan dalilnya jelas, seperti dalil tentang keesaan, kekuasaan, dan hikmah Allah. Sementara mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan perenungan dan pemikiran untuk menjelaskannya. Fakhrul Razi menisbatkan pendapat ini kepada Ashab. Pendapat tentang muhkam dan mutasyabih yang dipegang oleh Ashab menuntut faktor eksternal dan bukan faktor internal dari Al-Quran itu sendiri. Faktor eksternalnya adalah sejauh mana kejelasan dan kesamaran dari konsep-konsep Al-Quran itu sendiri. 4. Pendapat Ibnu Abbas. Pendapatnya adalah bahwa muhkam itu apa yang diimani dan diamalkan, sementara mutasyabih adalah apa yang diimani tetapi tidak diamalkan. Pendapat ini dijelaskan dengan berbagai jalur, yang sebagaimana dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan sebagian lainnya kepada Ibnu Taimiyah. Penjelasan seperti ini juga ada dalam sebagai ayat Ahlul Bait. 5. Pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa mutasyabih adalah ayat-ayat tentang sifat khusus, baik itu sifat bagi Allah seperti Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha bijaksana, dan Maha memberi petunjuk, ataupun sifat-sifat para nabi seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isa bin Maryam. Dan yang terjadi dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh daripadanya, dan yang serupa itu dengan itu Al-Quran. 6. Pendapat Allamah Tabatabai. Yang dimaksud mutasyabih adalah ayat itu jelas maksudnya dengan hanya sekedar mendengar. Ia menjadi samar dan meragukan dan membingungkan di antara satu makna dengan makna yang lain. Kemudian diverifikasi dengan yang muhkam sehingga jelas maksudnya. Maka itu menjadi ayat muhkam karena dibantu ayat muhkam, dan ayat muhkam memang ayat muhkam. 7. Subi al-Safi. Beliau membagi menjadi 2 mazhab. Ada mazhab salaf
atas sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir dan mutasyabih, mustahil, dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah itu sendiri. Kedua, ada mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mutasyil kepada makna yang lain dengan zat Allah. Karena itu, mereka disebut pula Muawiliyah atau mazhab takwil. Mereka memaknai istimewa dengan ketinggian dan abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa kepayahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang C. Penyebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Penyebab adanya pengklasifikasian terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih berangkat dari ayat 7 surat Ali Imran. Di dalam ayat ini Allah membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Menurut mayoritas ulama, ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas maknanya sebagaimana ditegaskan dalam surat Hud ayat 1. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya masih samar sehingga memerlukan penafsiran dan penawakilan. Yang hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Pertama, hikmah adanya ayat-ayat muhkam. Yang A, dalam konteks agama, manusia dituntut mencari rahmat. Adanya ayat-ayat muhkam dapat memberikan rahmat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab. Manusia dapat memahami ayat muhkam secara mudah tentang maksud dan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka mampu menghayati arti dan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga mereka mudah mengamalkan. Yang B, dalam konteks motivasi, manusia dapat terdorong untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan ayat yang dapat dipahami dan mudah dimengerti dapat mendorong mereka untuk selalu berkualisasi diri dengan isi kandungan Al-Quran. Yang C, dalam konteks pengajaran, manusia tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kata-kata yang tertuang di dalam ayat-ayat muhkam sangat jelas arti dan maksudnya. Dengan demikian, mereka tidak membutuhkan penafsiran terhadap ayat tersebut. Yang kedua, hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih. Yang A, dalam konteks normatif, rasio manusia memiliki keterbatasan dalam menganalisis ayat-ayat mutasyabih. Untuk itu, diperlukan perenungan ulang terhadap keterbatasan berpikir itu sendiri untuk menyadari bahwa pemikiran manusia adalah terbatas. Yang B, dalam konteks kesadaran, manusia pada dasarnya diuji oleh Allah. Realitas kehidupan yang abstrak di hari akhir seperti adanya hari kiamat, adanya kenikmatan surga, adanya siksaan neraka merupakan ujian bagi manusia. Semua itu adalah hal yang gaib dan membutuhkan kesadaran untuk menerima. Yang C, dalam konteks diskursus, para intelektual berusaha mengkomparasikan pandangan ulama baik yang pro maupun yang kontra. Dengan memperhatikan pandangan ulama yang tidak sama dan logika berpikir yang variatif, mereka dituntut untuk mengambil pendapat yang mendekati kebenaran. Pendapat manusia adalah relatif dan membutuhkan penilaian ulang secara komprehensif dengan merujuk kepada pandangan ulama tersebut. Dengan demikian, capaian maksimal untuk mendekati kebenaran tercapai. Yang D, dalam konteks isyarat, kandungan Al-Quran tertuju kepada orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang umum. Bagi orang-orang yang khusyuk, sebagian isi Al-Quran tertuang dengan bahasa yang memiliki sastra yang sangat tinggi. Dalam hal ini, hanya orang-orang yang khusyuk yang dapat mengetahui. Bagi orang awam, memahami Al-Quran adalah hal yang sulit dan membutuhkan usaha yang maksimal. Oleh karena itu, sebagian besar Al-Quran diungkapkan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Yang E, dalam konteks spiritual, adanya ayat-ayat mutasyabah memberikan dorongan kepada manusia untuk membersihkan diri dari sikap ego yang mengarah kepada kesombongan intelektual. Bersikir kepada Allah sebagai proses penjernihan diri terhadap pemahaman atas ayat-ayat mutasyabih pengantar pada sikap rendah diri. Jadi, kesimpulan dalam diskusi hari ini, dalam upaya mengenai kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama, khususnya yang terkait dengan aspek kebahasaan Al-Quran, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran adalah suatu lafaz yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat, berdiri sendiri serta mudah dipahami. Sedangkan mutasyabih adalah suatu lafaz yang artinya samar, maksudnya tidak jelas dan sulit bisa ditangkap karena mengandung penafsiran yang berbeda-beda dan bisa
bisa juga mengandung pengertian arti yang bermacam-macam. Manfaat adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran adalah jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan benar-benar kedudukan sebagai penjelas dan petunjuk baik manusia. Presentasi dari kelompok saya Dini Naftasari bersama teman saya Dini Apriasti. Kalau ada kata-kata